Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang pada acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara Nonang Pagi, Bapak Untung Setiagi. Yang terhormat Bapak Marulas Pardede, Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara Nonang Pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kembangan Utara Nonang Pagi. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini di acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Baik Bapak dan Ibu, pada siang hari ini acara kita yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kelima penyampaian materi, yang keenam penutup. Baik, kita sama-sama buka saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berikutnya yaitu marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin semua silakan berdiri.
Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Sebelumnya kita bacakan doa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Aska. Silakan Pak Aska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa amaru ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati kehadiran Bapak Ibu, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama sejenak kita tundukkan dan hati kita sejenak. Kita menengadahkan kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli salatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'ana al bala wal waba wal ghala wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan baladina Indonesia hada khasab wa sairil buldanil muslimina amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan SDN Kembangan Utara 06 ma'hadan thayyiban wa mubarakan nafi'an waj'al min ma'ahidika wa najjina wa ma'ana min qawmil zalimin wa najjina wa ma'ana min qawmil hasidin. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizki wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aska yang telah memimpin kami untuk berdoa bersama-sama. Baik, berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara 06 Pagi, yaitu Bapak Untung Setiadi. Pada Pak Untung dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Endah yang telah memberikan kesempatan untuk diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Joko, yaitu guru SDN Kembangan Utara 06 yang mengikuti calon guru penggerak yaitu angkatan ke-7. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara 06 Bapak Marulas Pardede. Yang terhormat Bapak Joko selaku CGP Angkatan 7 yang mengadakan diseminasi aksi nyata budaya positif pada hari ini.
Dan yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya pada siang hari ini kita bersama-sama mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri yaitu undangan dari sekolah bahwa pada hari ini atas yaitu kegiatan yang diadakan oleh Bapak Joko, yaitu dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif. Oleh karena itu kita bersama-sama mari kita dukung acara ini, bahwasanya semoga acara diseminasi ini bisa berjalan lancar, dan juga semoga Bapak Joko dalam mengikuti calon guru penggarap angkatan 7 juga lancar dan juga sukses hingga sampai pada yaitu tingkat kelulusan nanti. Dan kepada Bapak Ibu guru semuanya, ya, mudah-mudahan juga ya ada teman kita ya yang juga ikut mendaftar di CGP berikutnya, yaitu angkatan 9 dan 10. Semoga juga ya nanti diberikan kelancaran sehingga khususnya SDN Kembangan Utara 06 pagi ini menjadikan sekolah yang benar-benar Bapak dan Ibu gurunya memiliki semangat untuk berubah, bahwa sebagai guru adalah orang yang digugu dan ditiru, sehingga terus mengembangkan diri, menambah wawasan, menambah ilmu, dan merubah kenyamanan daripada apa yang disebut dengan kenyamanan dalam posisi nyaman, bahwa kehidupan ini adalah terus berproses dan kenyamanan itu terus akan terusik daripada kemajuan zaman. Oleh karena itu, untuk mendidik anak didik kita perlu terus menambah wawasan, mengikuti langkah-langkah pendidikan yang terus bergerak maju. Jangan berhenti Bapak Ibu guru. Ketika kita berhenti, maka kita akan ketinggalan. Dan ketika kita berhenti belajar, maka siswa kita berlari mengikuti pendidikannya melalui internet. Tetapi Bapak Ibu guru kalau tidak mau mengembangkan sayapnya, mengembangkan ilmunya, maka akan ketinggalan justru sama anak didiknya. Oleh karena itu, mari kita berikan semangat kepada Bapak Joko yang telah mengikuti CGP angkatan ke-7 yang pada hari ini melakukan diseminasi aksi nyata, yaitu dengan judul budaya positif. Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Joko. Semoga budaya positif ini nanti bisa terus didorong, dikembangkan di sekolah kita, sehingga anak didik kita menjadi memiliki pemikiran yang positif sesuai dengan budaya yang akan terus didengungkan, dikembangkan oleh guru penggerak ini.
Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semangat Pak Joko, jangan berhenti, dan juga bagi budaya positif ini kepada yang lain, tularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, terus kasih semangat juga kepada Bapak Ibu guru yang lain sehingga dapat mengikuti jejak sebagai calon guru penggerak berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung yang telah memberikan doa dan semangat kepada Pak Joko selaku calon guru penggerak angkatan 7. Benar kata Pak Untung, semoga Pak Joko nanti lulus. Amin. Kita sama-sama mendoakan dan berhasil jadi guru penggerak angkatan 7. Baik, inilah saatnya kita mendengarkan penyampaian materi yaitu budaya positif. Langsung kita sambut Pak Joko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Untung Setiadi selaku Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara 06 Pagi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kembangan Utara 06 Pagi yang berkenan hadir pada acara di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk mengajari. Saya hanya akan berbagi. Mari kita berdiskusi bersama terkait dengan budaya positif yang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam acara, mari kita bermain dulu, yaitu permainan tepuk tangan, karena ini merupakan jam-jam rawan ya setelah makan siang. Mungkin ada yang mengantuk atau belum fokus. Kita fokuskan dulu dengan permainan tepuk tangan ini. Nah, permainan tepuk tangan ini juga sudah saya lakukan di kelas dalam rangka menyiapkan siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, mohon didengarkan instruksinya. Ketika saya mengatakan guru, maka Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Ya, bisa dicoba. Guru. Nah, bagus. Ketika saya mengatakan siswa, maka Bapak Ibu tepuk tangan sebanyak 3 kali. Prok. Ya. Siswa. Oke. Masih kurang semangat ya? Bilang ya, siswa. Oke, baik. Kemudian ketika saya mengatakan sekolah, ini kita tepuk tangan 10 kali, namun dengan irama, yaitu 3-2, 3-2. Sebagai contoh, prok. Ya, bisa dimengerti? Oke, coba ya. Sekolah. Oke, luar biasa. Sekarang kita coba permainannya ya. Perhatikan instruksi dari saya dan Bapak Ibu guru diharapkan bertepuk tangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, kita mulai. Guru, siswa, sekolah. Oke, guru, siswa, sekolah, siswa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Guru-guru di SD Kembangan Utara 06 ini sudah fokus semua. Oke, next, Bu. Nah, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya ingin mencoba mengajak Bapak dan Ibu untuk berefleksi. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Setuju atau tidak? Oke, semua boleh berpendapat sesuai dengan pemikiran masing-masing. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan efektif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Itu jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah jawabannya luar biasa. Nanti kita akan jumpai jawaban-jawaban pada materi di selanjutnya. Oke, next. Nah, kita awali kegiatan pada hari ini dengan perubahan paradigma, ya, karena seiring dengan perkembangan zaman, ilmu terus berkembang, jadi kita harus terus belajar, terus mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan agar tidak ketinggalan sesuai dengan apa yang Bapak Untung tadi sampaikan, ya. Nah, di sini saya juga akan kembali mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir, untuk berandai-andai. Ketika Bapak Ibu memiliki suatu benda yang berharga, apapun itu, misalkan berlian, ya. Oke. Benda berharga itu kita letakkan pada salah satu tangan kita dan digenggam dengan segala daya dan upaya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi bendanya kita simpan, kita jaga, kita genggam. Nah, di saat selanjutnya orang lain mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak dan Ibu memberikan benda tersebut. Kira-kira Bapak dan Ibu akan membuka tangannya atau tidak? Membuka tangannya atau tidak? Oke, baik, memang betul, ya. Kita akan mempertahankan apa yang kita anggap itu berharga. Nah, itulah yang terjadi pada siswa-siswi kita, peserta didik kita. Apa yang mereka anggap nyaman untuk mereka, ketika akan kita usik, maka mereka pasti akan berontak atau akan melawan, ya. Seperti pada analogi kepalan tangan ini. Oke, next. Nah, inilah teori dari ilusi kontrol yang disampaikan oleh Gosen, bahwa ternyata apa yang mohon maaf saya sadari saat ini, ya, semoga Bapak Ibu tidak seperti saya, ya, karena saya masih dalam proses belajar, gitu kan. Itu ternyata tidak benar, dan itu hanya ilusi semata. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kita anggap sebagai guru bahwa murid itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Namun kenyataannya seperti apa? Kita suruh duduk dengan rapi, mungkin 5-10 menit setelah itu bubar lagi, ya. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Itu hanya ilusi semata juga, ya. Padahal saya pribadi awalnya sering melakukan hal ini, ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Itu juga hanya ilusi. Memang iya, penguatan positif
akan meningkatkan motivasi, tapi hanya sementara, tidak bersifat kontinu. Ya. Nah, dan ini ternyata hanya ilusi, karena ketika kita tidak memberikan penguatan, mereka atau anak atau siswa akan merasa kehilangan, akan merasa ada yang kurang, dan kita tidak bisa memberikan penguatan ini setiap saat kepada seluruh anak kita, karena kita ketahui bahwa kita mengajar bukan hanya satu anak, tapi rata-rata satu kelas 32 anak. Yang keempat adalah teori ilusi, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya pribadi sering sebelum belajar akan hal ini, kita bermaksud untuk mengatur anak. Padahal kita ketahui setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Anak bukan miniatur orang dewasa. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa mengatur sepenuhnya. Ya. Jadi keempat ini merupakan teori ilusi kontrol yang sedang dikembangkan atau sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia saat ini. Jadi mari kita bersama-sama menyadari bahwa ternyata banyak hal yang kita lakukan itu kurang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Satu hal yang saya pelajari dan selalu saya terngiang-ngiang itu dari teori dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Republik Indonesia, bahwa didiklah siswa sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zaman. Kondisi alam sesuai dengan daerah sekitar tempat tinggal anak. Kita harus melihat situasi dan kondisinya. Kondisi zaman mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada. Pendidikan di era 10 tahun, 20 tahun yang lalu, atau ketika kita masih sekolah dasar, tidak bisa kita terapkan untuk saat ini, karena sudah bukan zamannya. Zamannya sudah berbeda antara ketika kita sekolah dasar dengan sekolah dasar saat ini. Jadi kita perlu belajar mengikuti perkembangan zaman agar bisa mendidik siswa-siswi kita sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, next. Nah, ini merupakan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Dalam teori stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Ya. Kita berusaha mempengaruhi secara persuasif agar kita memiliki pandangan yang sama. Itu tidak berlaku lagi untuk saat ini. Di saat ini yang berlaku adalah kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kita berusaha melihat, memahami, mengerti bahwa pandangan orang lain itu berbeda-beda. Teori yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini dia juga yang sering kita lakukan, ya, bahwa ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk atau perilaku baik. Perilaku buruk pun ada tujuannya. Kenapa anak misalkan ada masalah berisik di kelas, mengusik teman-temannya,
tidak fokus dalam belajar. Mereka ada tujuan. Nah, nanti akan kita pelajari di kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau zaman dulu iya, zaman Belanda dulu orang takluk, orang takut. Di era tahun 80-an pun tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, untuk saat ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di era demokrasi ini kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita bujuk anak untuk begini. Ketika sudah menemui jalan buntu, akhirnya saklek, kamu harus begini. Nah, kondisi ini sudah berbeda. Hal yang digalakan saat ini adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu konsensus? Konsensus merupakan kesepakatan. Jadi kita berkolaborasi, menciptakan sebuah kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang bahasanya saklek gitu kan. Tapi kita harus mendengar aspirasi dari murid-murid kita, keinginan mereka seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah modal berpikir menang kalah. Nah, ini dulu kita sering berpikir kita harus menang. Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Nah, untuk teori saat ini adalah model berpikir menang-menang. Semuanya menang. Tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Ya. Ini adalah teori perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan yang saat ini sebaiknya kita lakukan. Oke, next. Nah, tadi di poin ketiga disampaikan bahwa hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Nah, untuk membuat kontrol kita harus disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar, Bapak dan Ibu. Padahal kita anggapan kita ya disiplin itu harus tertib, harus ini, harus itu gitu kan. Padahal artinya kata disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi biasanya orang akan disiplin itu ketika dia akan mencapai tujuannya. Kita ketahui semua orang, baik orang tua, baik anak, mempunyai visi atau tujuan. Dan kita pasti selalu ingin mencapai tujuan dengan langkah-langkah atau misi. Dengan disiplin kita menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu dengan rapi, dengan teratur, agar tujuannya bisa tercapai dengan mudah atau dengan baik. Namun perlu juga diperlukan disiplin agar rencana yang kita buat itu tidak keluar dari relnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin tadi itu juga merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tidak bersifat universal dan tidak membedakan bahasa, suku, bangsa, agama, ataupun latar belakang apapun. Pasti harus semua mengakui bahwa nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif itu sama. Misalnya tadi disiplin, tertib, toleransi, kemudian saling menghormati. Itu di agama apapun, bahasa manapun, suku manapun, semua pasti sama. Karena itu merupakan nilai-nilai kebajikan dan bersifat universal. Tujuan pendidikan karakter yang kita galakan 18 karakter, kemudian P5 gitu kan. Ini juga merupakan nilai kebajikan ini yang akan kita tuju sebagai tujuan pembelajaran yang dilakukan kepada putra-putri kita atau siswa-siswi kita. Oke, next. Nah, ini dia. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai kebajikan yang saat ini sedang diprioritaskan, ya, sedang digalakan oleh Kemendikbudristek. Bahkan ada kita di kurikulum Merdeka ada namanya mata pelajaran P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek itu disusun untuk menguatkan nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan kelima, bergotong royong. Dan keenam adalah kreatif. Profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang utama yang digalakan oleh kementerian untuk menyiapkan para peserta didik kita, siswa-siswa kita, generasi penerus bangsa kita untuk bisa bersaing, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini. Tentunya tidak dengan mengindahkan atau meninggalkan nilai-nilai kebajikan yang lain. Nilai-nilai kebajikan yang tetap kita galakan, tetap kita ajarkan, tetap kita sampaikan pada peserta didik kita. Namun ini merupakan 6 nilai kebajikan utama yang disiapkan oleh Kemendikbudristek menyiapkan generasi penerus bangsa kita. Oke, next. Nah, dari sini kita beranjak ke motivasi. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Motivasi ini ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri, dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar atau karena adanya stimulus ataupun pancingan-pancingan tertentu. Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar selalu menuntun siswa untuk meningkatkan motivasinya. Misalkan motivasi untuk belajar. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira di antara kedua motivasi ini akan lebih kuat yang mana? Intrinsik kah atau ekstrinsik kah? Nah, ada 2 hal motivasi, baik dari dalam diri ataupun dari luar. Baik, ya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu adalah yang berasal dari dirinya sendiri,
Kalau dari ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Artinya, ketika kita memberikan motivasi intrinsik, berarti harus kita berikan treatment-treatment tertentu kepada anak. Tapi setelah treatment itu berhenti, apakah masih ada motivasi ekstrinsiknya? Ya. Nah, ketika sudah mereka memiliki motivasi intrinsik, tidak harus kita berikan stimulus pun, mereka sudah akan bekerja atau mengikuti relnya sendiri, ya. Dan ternyata motivasi yang paling mendasar atau yang paling berpengaruh itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri siswa. Sebagai contoh ini Bapak dan Ibu, ketika anak-anak naik ke atas, naik masuk ke kelas masing-masing, ketika mereka sudah timbul motivasi intrinsik untuk bisa mengatur dirinya sendiri, maka kelasnya akan tenang walaupun belum ada guru yang datang, ya. Tapi bagi kelas yang siswa-siswinya belum bisa atau belum mempunyai motivasi intrinsik untuk mengontrol diri, ya pasti akan berantakan kelasnya. Sehingga menunggu guru atau motivasi ekstrinsik ini untuk datang, baru kelasnya tenang. Nah, itulah yang harus kita galakkan, yang harus kita gerakkan untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa ini untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena tadi di teori kontrol bahwa hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri, bukan orang lain. Oke, next. Nah, ini salah satu dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Republik Indonesia, salah satu pahlawan kita. Beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Artinya merdeka itu juga harus bisa memerintah diri, walaupun kita sudah terlepas dari perintah orang lain. Inilah konsep pengendalian diri atau kontrol diri yang baik berasal dari teori asing ataupun teori asli, pemikiran dari bapak bangsa kita, bapak pendidikan kita, ternyata sama, kontrol diri. Dan harus kita gerakan bersama-sama agar siswa dapat mengontrol dirinya masing-masing. Karena kalaupun kita yang mengontrol, itu belum tentu bisa secara kontinu. Kalaupun ada kita, mungkin kelasnya tenang. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak ada atau kita belum masuk kelas? Ya. Oke, next. Nah, ini juga nih, dihukum oleh penghargaan. Kok bahasanya rada serem ya Bapak dan Ibu. Ternyata penghargaan juga bisa menghukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi menurut Alfikon ini bahwa ternyata hukuman dan penghargaan itu sama-sama untuk membujuk anak atau membujuk orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan.
hukuman ataupun penghargaan. Memang suatu kita tidak pungkiri bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, anak akan terdorong lebih aktif, lebih bisa diatur. Tapi apakah itu akan bersifat kontinu? Tentu saja tidak. Ya. Mereka akan melakukan sesuatu ketika diberikan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, maka mereka akan berkurang semangatnya atau mulai berkurang keinginannya untuk mengikuti apa yang kita mau. Nah, disinilah pentingnya dari tadi, anak bisa mengontrol dirinya. Anak harus mampu mengontrol dirinya. Kalau kita berikan penghargaan ataupun hukuman, kalau hukuman pasti akan ada rasa sedih, akan ada merasa tersakiti bahasanya. Ya, kalau penghargaan ada dua kemungkinan. Ada dapat menimbulkan dampak ketergantungan. Ada pula kalau penghargaan yang kita berikan terlalu tinggi akan menjadi sebuah kesombongan. Jadi ternyata di sini maksud dari dihukum oleh penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu bersifat sama. Jadi kita harus bisa menempatkan hal ini dalam porsinya, tidak boleh berlebihan. Ya. Oke, next. Nah, dari sini kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama, dan lain-lain. Jadi ternyata keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan tadi. Dan inilah sebaiknya yang kita gunakan untuk mengontrol siswa, bukan peraturan. Ya, selama ini kan kita mengenal aturan, peraturan, tata tertib untuk menata dan menertibkan. Sebagai contoh begini, ada aturan bahwa mengendarai sepeda motor harus memakai helm. Itu namanya aturan. Kalau tidak memakai helm maka akan ditilang. Iya nggak Bapak Ibu? Nah, kita biasanya memakai helmnya itu karena takut ditilang, takut dihukum. Ya. Padahal fungsi dari helm itu adalah untuk safety, menyelamatkan diri kita. Nah, itu yang harus kita yakini. Kalau kita memakai helm karena takut ditilang, pasti kalau ya ke pasar, dari rumah ke sekolah, deket ini, nggak usah pakai helm, nggak ada polisi. Ke warung, pasti nggak pakai helm. Tapi kalau kita sudah memiliki keyakinan, kita yakin bahwa kita memakai helm itu karena untuk melindungi diri kita ketika menggunakan kendaraan bermotor, maka kita kemana-mana pun pasti akan memakai helm ketika menaiki kendaraan bermotor. Ya. Nah, inilah pentingnya kita membuat suatu keyakinan pada siswa-siswi kita, agar siswa-siswi kita benar-benar meyakini bahwa hal-hal yang positif itu baik untuk mereka. Bukan mereka baik karena diatur oleh aturan. Nah, oke, next. Nah, ini
langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Ya. Dalam penyusunan keyakinan kelas itu kita mulai dari suatu kesepakatan kelas. Jadi biasanya kalau peraturan itu kan dibuat oleh sekolah. Anak tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Begitu anak datang masuk kelas 1 langsung disodori dengan aturan sekolah. Itu biasanya yang terjadi. Banyak hal masih seperti itu. Nah sekarang kita ubah mindsetnya. Kita membuat sebuah kesepakatan. Dalam membuat kesepakatan ini perlu dilibatkan berbagai pihak termasuk anak. Ya. Kita tanya, mereka pengennya kelasnya seperti apa sih? Mereka maunya pembelajaran yang seperti apa sih? Gitu ya. Agar mereka bisa mencurahkan, mereka mempunyai pilihan. Dari teori kontrol tadi kita praktekkan ke sini. Karena kalau kita sudah memberikan aturan tidak boleh datang terlambat, itu merupakan suatu paksaan yang memang tujuannya untuk hal-hal yang positif. Tapi sebagai pendidikan di masa ini itu sudah kurang tepat. Apalagi kita sebagai SRA, sekolah ramah anak. Ya. Jadi baik visi misinya harus disesuaikan, aturan-aturan sekolahnya harus disesuaikan dengan sekolah ramah anak. Itu berkaitan juga dengan hal ini. Ya. Anak perlu kita libatkan dalam penyusunan kesepakatan. Ya. Inilah yang saya lakukan, yaitu anak kita berikan notes atau kertas-kertas kecil. Kita tanyakan kondisi kelas mereka ingin kondisi kelas yang seperti apa, kondisi belajar seperti apa. Mereka ingin menyepakati aturan-aturan yang seperti apa. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi siswa yang menentukan. Kita demokrasi. Kita tampung aspirasi-aspirasi dari mereka. Mereka menuliskan dalam kertas-kertas kecil, kemudian ditempel di papan tulis satu persatu. Setelah itu kita baca, kita rangkum, karena ternyata banyak hal atau banyak kesamaan yang diinginkan oleh anak. Ya. Keinginan-keinginan anak itu hampir rata-rata sama. Sehingga di sini saya buat atau saya susun menjadi 5 kesepakatan kelas dari kelas 4A. Dari hal-hal yang khusus yang disampaikan oleh siswa, saya ambil hal-hal umum yang bisa mencakup keinginan anak tersebut. Ya. Nah, inilah yang menjadi 5, yaitu hadir tepat waktu. Tujuannya untuk apa? Karena kalau ada datang terlambat akan ketinggalan pelajaran, akan mengganggu teman, tiba-tiba tok baru masuk. Ya. Nanti guru harus menanyakan dulu kenapa terlambat, sehingga akan mengganggu pembelajaran. Yang kedua, membawa buku sesuai jadwal. Kalau anak tidak membawa buku sesuai jadwal, nanti ada yang minjem, ada yang nyari tebengan, sehingga kenyamanan mereka ketika belajar merasa terganggu. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, di dalam kelas kan kadang-kadang ada yang berisik, ada yang guru menjelaskan, anak asik main sendiri, ada yang anak malah ngobrol, ada yang bercanda, ada yang tidur. Dari tidak harus mendengarkan penjelasan guru, tidak boleh berisik, tidak boleh berngobrol dengan temannya. Ini syaratnya menjadi mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga adalah yang keempat, saling menghormati. Tidak kita pungkiri, di suatu kelas itu Bapak dan Ibu, anak-anak kita sering ledek-ledekan. Iya tidak? Iya kan? Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengecek, tidak boleh ini.
kita rangkum menjadi saling menghormati. Ya. Dan yang kelima ini adalah menjaga kebersihan dan ketertiban. Ada anak yang menulis tidak boleh mencoret-coret, bagi yang piket harus datang lebih awal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dari tulisan-tulisan anak tadi kita rangkum menjadi menjaga kebersihan dan ketertiban. Sehingga inilah muncul kesepakatan kelas saya di kelas 4A. Nah, ketika sudah sepakat, kita sepakati juga konsekuensi. Ya. Konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman, guru yang menentukan. Kalau konsekuensi, silakan anak-anak. Apa yang mereka inginkan ketika ada anak yang melanggar kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Terserah kesepakatan, kita kembalikan ke anak, bukan guru yang mengatur, ya, bukan guru yang memiliki otoritas, tapi kita berikan kepada anak untuk menyampaikan keinginannya, aspirasinya. Dan ketika itu berasal dari diri anak, itu akan lebih terngiang atau lebih masuk daripada kita yang harus begini-begini pengatur, itu akan berbeda. Ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, kita juga namanya anak, kita juga manusia, kadang-kadang kalanya lupa. Jadi kita juga sering mengingatkan tentang kesepakatan kelas ini. Bahkan ini saya cetak dalam binder 1x2 meter, saya tempelkan di kelas. Jadi ketika anak masuk kelas, mereka melihat, oh iya, ini kan udah kita sepakati. Jadi aku harus begini-begini. Mereka akan berusaha mengontrol dirinya. Kembali lagi ke kontrol diri. Karena pada hakikatnya hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Ya. Nah, dari kesepakatan kelas ini sebenarnya bisa naik ke level yang lebih tinggi, yaitu tadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini masih berupa kalimat, kalau keyakinan kelas atau yang mereka yakini ini merupakan tadi nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai contoh, misalkan begini, hadir tepat waktu, nilai kebajikannya adalah disiplin. Ya. Jadi akan terngiang-ngiang ke anak disiplin. Bahkan saya ada suatu lagu, ya, yang sering kita nyanyikan dengan anak-anak. Salah satu baiknya itu adalah tentang kedisiplinan. Yang kedua, membawa buku sesuai jadwal. Ini nilai kebajikan yang kita gerakan adalah patuh. Tadi kita flashback ke belakang bahwa nilai kebajikan adalah hal-hal yang positif. Tidak melihat dari agama apapun, suku apapun, negara apapun, itu merupakan hal-hal yang sama. Kemudian dari mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini adalah menghargai. Tentunya ketika guru sedang menjelaskan, anak-anak harus mengikuti pembelajaran yang baik, termasuk sebuah penghargaan kepada guru ketika anak mengikuti pelajaran. Penghargaan juga kepada teman-temannya, tidak mengganggu teman-temannya yang sedang mengikuti pelajaran dengan baik. Itu adalah keyakinannya. Saling menghormati. Keyakinan yang kita tanamkan kepada anak adalah toleransi. Mereka harus saling bertoleransi, baik itu perbedaan suku, ras, agama. Mereka harus saling menghormati. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan dan ketertiban. Ini tentunya bisa masuk ke tertib, ya. Dan kebersihan itu tentu hal-hal yang utama. Ini adalah keyakinan yang kita gerakan, yang kita galakan selain P5 tadi atau profil pelajar Pancasila. Ini juga kita gerakan karena ini berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari anak di kelas. Ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang saya laksanakan. Oke, next. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Monggo sambil disicipin Bapak Ibu, sambil diminum, nggak apa-apa. Karena ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah apa ini? Mohon maaf, agak kecil tulisannya ya. Ini adalah kebutuhan bertahan diri. Yang paling tengah itu ya, bertahan hidup. Termasuk adalah makan, sandang, tangan, papan gitu kan. Iya. Termasuk monggo sambil diminum, sambil dicicipin. Karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketika hal tersebut tidak dicukupi, maka akan timbul hal-hal yang akibat dari tidak terpenuhinya. Mungkin ngantuk lah, bosen lah, gitu kan, lapar lah, gitu kan. Itu juga terjadi pada siswa-siswi kita. Ketika mereka belum sarapan, mereka akan tidak bisa fokus untuk mengikuti kegiatan belajar. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada program sarapan bersama, ya, sebagai salah satu pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia ini. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, setiap orang pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Siapa sih yang gak mau dicintai? Ya enggak? Siapa sih yang gak mau disayangi gitu? Kita sebagai orang dewasa aja pasti menginginkan hal itu. Entah cinta dan kasih sayang dari pasangan ataupun dari keluarga, anak-anak kita. Hal itu juga berlaku kepada siswa. Mereka juga membutuhkan cinta dan kasih sayang ini, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kebutuhan akan kasih sayang ini apabila tidak terpenuhi, maka akan timbul hal-hal negatif. Mereka akan mencari kasih sayang di luar ataupun maksudnya ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, akan berimplikasi juga di sekolah gitu Bapak Ibu. Sengaja biar pada melek, kan kalau pada bosan dengernya. Iya betul, berarti 5. Nah, akan timbul hal-hal agar dia diperhatikan. Dikhawatirkan justru hal-hal negatif yang akan timbul. Nyari cinta, nyari kasih sayang menggunakan hal yang negatif. Contohnya, di rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Di sekolah ternyata juga kurang diperhatikan oleh gurunya. Aduh, ini kasihan banget anak. Akhirnya dia mencari-cari alasan, mencari-cari kegiatan agar diperhatikan oleh gurunya. Entah itu ngisengin temennya, biar namanya dipanggil, atau biar dia dipanggil oleh gurunya, ya. Entah dia musinin temennya, ngambil apa temennya, dengan tujuan ini untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kita flashback lagi ke tadi, bahwa semua tindakan itu memiliki tujuan, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini
dalam artian anak ingin diakui, anak ingin diberikan sanjungan, anak ingin diberikan apa ya namanya ya, suatu pengakuan ya, bahwa dirinya mampu atau dirinya bisa. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan anak untuk memiliki alternatif atau memiliki pilihan dalam melakukan kegiatannya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Inilah kebutuhan siswa yang utama juga. Mereka harus senang, harus happy, termasuk dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau mereka tidak senang, tidak happy dalam belajar, otomatis tujuan pembelajaran yang ingin kita capai juga tidak akan optimal. Sehingga kita berusaha untuk mencukupi 5 kebutuhan dasar ini. Dan ketika anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh seharus menjudge bahwa mereka itu melakukan hal yang negatif. Kita harus menganalisis. Kembali lagi ke tadi, setiap tindakan memiliki tujuan. Kita harus analisis dari kelima kebutuhan ini, manakah yang belum tercukupi, sehingga anak melakukan hal-hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan dasar ini. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini yang paling menarik ya. Posisi kontrol guru. Ini adalah teori dari Gosen tadi juga, masih menggunakan teori beliau. Dia membagi 5 kontrol guru ini. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya. Ini hukuman itu bisa baik verbal ataupun tindakan non verbal. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru yang seperti ini biasanya akan melakukan pendekatan secara persuasif ketika anak melakukan kesalahan, sehingga anak merasa bersalah. Kena mental bahasa sekarang. Tapi kalau kita terlalu dalam memojokkan anak atau anak merasa bersalah, maka dia akan kena mental bahasa kerennya ya. Dan yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru yang seperti ini adalah guru yang biasanya bercanda atau menganggap anak-anaknya sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Tipe guru pemantau ini biasanya dia menggunakan basic data. Oh, ini udah 3 kali belum mengerjakan PR. Ini udah 5 kali terlambat. Ya, jadi dia memantau dari data-data yang ada. Dan posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi tertinggi guru yang ada sebagai manajer. Posisi 1 dan 2 kalau saat ini bisa dikatakan sebagai posisi yang tidak baik, sehingga saya berikan tanda warna merah di situ. Posisi 3 dan 4 ini sudah masuk baik, tapi masih memerlukan perubahan dan perbaikan. Ya. Sebagai teman, ini yang sebenarnya sering kita tidak sadari. Kita berlaku baik, bahkan seperti teman ke anak-anak. Pasti hasilnya juga positif.
kontrol ini juga memiliki kelemahan. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Ketika kita menggunakan tipe guru sebagai teman ini, kita hanya memikirkan anak pada saat kita ajar. Kita tidak berpandangan jauh ke depan ketika nanti kita sudah tidak mengajarnya. Karena belum tentu setiap guru itu sama. Setiap guru pun juga mempunyai karakteristik masing-masing. Ketika dia sudah terlalu dekat dengan gurunya, enjoy. Ketika naik kelas, kok guru yang baru ini berbeda dengan guru sebelumnya. Nah, ini juga akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan masalah. Bisa jadi prestasi anak menurun. Bisa jadi anak nggak bisa move on gitu ya, dari guru yang lama. Dan tidak mungkin guru itu mendampingi dari kelas 1 sampai kelas 6, kan tidak mungkin. Pasti akan bertemu dengan guru yang berbeda. Jadi kita harus terus tetap mengimprove walaupun kita sebagai teman. Dan jangan terlalu dekat dengan anak, terutama guru-guru kelas tinggi. Karena banyak saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru penggerak dari sekolah lain gitu kan. Terutama kelas 5, kelas 6 gitu kan. Mereka terlalu dekat dengan gurunya gitu kan. Misalkan hal-hal yang simpel, pada saat olahraga yang agak rawan ya. Olahraga gurunya terlalu dekat dengan anak. Ini kasus di sekolah jauh di sana ya, bukan di sekolah kita. Sekolah kita alhamdulillah aman-aman saja. Ya, ya di daerah Jakarta Selatan sana. Kebetulan saya pernah ngajar di sana. Anak terlalu dekat dengan guru olahraga. Ya, apalagi guru olahraganya ganteng, gagah, putih, wah pokoknya kayak artis Korea gitu kan. Ya. Selatan Jakarta sono. Nah, dia terlalu dekat sehingga kalau bahasanya kita itu kayak, kalau kita sebagai teman kan suka bercandaan, single-single biasa, merupakan hal yang biasa. Karena mereka menganggap sebagai sebuah teman gitu kan. Apalagi gurunya juga masih jomblo lagi, baru lulus kuliah gitu kan. Nah, suatu ketika terjadi hal yang tidak sengaja dan kebetulan sedang ada ketua komite lewat, di foto cekrek, menjadi laporkan menjadi sebuah masalah. Nah, karena terlalu dekat sebagai teman gitu kan, guru olahraga itu mau anak lagi belajar roll depan, roll belakang gitu kan, anak mau guling-guling, tenaganya gak kuat, dibantulah karena secara refleks guru olahraga sudah dekat, gak taunya salah persepsi gitu ya. Nah itu yang harus kita waspadai juga ketika kita menggunakan guru sebagai teman. Nah, selanjutnya guru sebagai memantau kan begitu. Kita tidak bisa menggunakan basis data, karena terkadang apa yang kita lihat belum tentu sama dengan kejadian sebenarnya. Jadi kita harus mengetahui alasan atau kenapa anak melakukan hal ataupun kesalahan tersebut. Tingkat guru yang paling tinggi adalah manajer. Tingkat guru sebagai manajer ini adalah guru memposisikan diri ketika anak bersalah, biarkan anak mencari solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan, ya. Ketika kita sudah bisa menjadi seorang manajer, itu akan lebih enak ketika melakukan kontrol terhadap siswa, karena siswa sendirilah yang akan mengontrol
dirinya, termasuk ketika anak melakukan kesalahan. Oke, next. Videonya jalan nggak? Ini harusnya ada video setelah ini. Oh, sinyal ya? Terkendala sinyal mungkin. Coba di minimize dulu Bu Am. Yang slide 19. Nah, oke, tolong di ini Bu Am ya tampilan aku. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh konkret dari posisi 5 kontrol dulu. Mohon mari kita saksikan bersama, diperhatikan sementara saya tak istirahat. Menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana? Nah, kita bisa berkaca, merefleksikan diri sendiri. Silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Ini adalah di Bapak buku. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Selanjutnya tipe yang kedua ini adalah sebagai teman. Ada yang perlu dikerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Nah, ini pasti akan dikasih sebagai teman. Jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi penakut-penakut lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Ini level keempat sebagai pemantau. Kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Selanjutnya ada level guru tertinggi yaitu sebagai manajer. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Beliau menanyakan Iya, alasan. Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cepet sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini tadi adalah 5 posisi kontrol secara visualisasi. Jadi kita bisa menilai kita berada pada posisi yang mana, ya. Oke, tidak apa-apa. Kita berusaha untuk mencapai level tertinggi yaitu di level manager. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi kayaknya baru denger ya istilah ini ya. Nah, dengernya ya remi gitu ya. Ya, ini restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah yang digunakan oleh level manager tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dari masalah mereka dan membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan, tentunya yang memiliki tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut Gosok tahun 2004. Oke, next. Nah, inilah namanya segitiga restitusi. Ini yang digunakan oleh guru dengan level manager ketika menghadapi anak yang sedang mengalami atau berbuat kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge. Kita posisikan dulu diri kita ada di mereka. Kita masuk dulu ke dalam hatinya. Ya, kita ambil hatinya dulu. Kita katakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Itu menstabilkan identitas dulu. Kita sebagai guru masuk dulu ke dalam diri anak. Kita ambil dulu hatinya. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita masuk ke diri anak, kita tanyakan, apa sih alasannya mereka melakukan hal tersebut? Ya, ada cara lain nggak untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan? Ya, mengapa dia melakukan hal itu? Tentunya mereka mempunyai alasan. Karena kembali lagi tadi, setiap tindakan memiliki alasan. Dari yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Ya, sebagai contoh kasus dari segitiga restitusi ini akan ditayangkan pada slide berikutnya. Oke, next Tuhan. Nah, ini salah satu praktek restitusi yang saya lakukan di kelas dengan kasus anak Anda yang tidak mengerjakan PR. Volumenya bisa di up ya. Oh, sudah maksimal ternyata ya. Oke. Mungkin ada kesalahan teknis sehingga suaranya kurang terdengar. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi, anak menjadi lebih apa ya? Lebih mau memperbaiki kesalahan tanpa kita harus menghukum. Ya. Kita kondisikan anak untuk melakukan perbaikan sendiri atas kesalahan dan yang dia lakukan, dan solusi-solusi yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, ini kasusnya seorang anak lupa tidak mengerjakan PR karena ternyata dia sibuk bermain di karpetra. Ya, setelah kita tanya kenapa alasannya tidak mengerjakan PR, alasannya adalah lupa. Nah, semua hal pasti pernah mengalami hal tersebut, lupa itu pasti. Nah, kemudian kita tanyakan, kita kok stabilkan dulu. Ya, semua orang pasti pernah lupa. Baik bapak pun juga sama sebagai manusia. Nah, apakah kamu merasa bersalah tidak mengerjakan PR? Kerugian kamu kalau tidak mengerjakan PR apa? Ya, sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sudah betul? Kalau dia sudah yakin, oh ternyata saya salah pak, mohon maaf, oke. Untuk memperbaiki kesalahan kamu seperti apa?
Nggak tahu Pak. Nah, coba kalau tidak tahu kita pancing, kita motivasi, kita berikan clue-clue kepada anak, ya, agar mereka bisa mencari solusinya. Dan ternyata anak tersebut mempunyai solusi bahwa dia akan mencatat di buku agenda dan mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak ini mengerjakan PR terus. Oke, selanjutnya next Bu Ami. Nah, oke, kita di penghujung akhir dari materi hari ini, yaitu membangun budaya positif. Bagaimana sih cara membangunnya? Kami tidak ada tagline ya, budaya positif. Namun saya berikan paparannya terlebih dahulu agar kita semua mengetahui dasar-dasar dalam kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun budaya positif. Yang pertama adalah petakan kekuatan diri untuk membangun budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu menganalisis diri sendiri. Hal-hal apa yang positif, hal-hal apa yang negatif, hal-hal apa yang menjadi kelebihan, hal-hal apa yang menjadi kekurangan. Bagaimana cara mengatasi kekurangan yang ada? Hal ini karena apa? Karena guru digugu dan ditiru. Kita sebagai role model, sebagai contoh bagi anak-anak kita. Setelah memetakan kemampuan diri, yang kedua adalah membuat visi budaya positif. Ya, apa sih yang akan kita tuju, budaya positif apa yang akan kita tanamkan ke anak? Kita definisikan atau kita jabarkan ke dalam sebuah misi dan kita laksanakan serta tanamkan kepada diri siswa. Ketika anak melakukan kesalahan, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia yang tadi. Kebutuhan dasar manakah yang belum terpenuhi sehingga anak melakukan hal tersebut. Kemudian ketika ada anak mengalami kesalahan adalah melaksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Tidak lupa sebagai pengingat kita membuat kesepakatan kelas yang melibatkan anak, termasuk konsekuensinya apa, serta kita print out, bisa kita cetak, tempelkan di kelas sebagai salah satu pengingat agar anak terus melakukan hal-hal yang positif hingga menjadi sebuah budaya. Oke, selanjutnya ya, itu saja Bapak Ibu yang merupakan pemaparan dari aksi yang saya lakukan di kelas 4A SDN Kembangan Utara 06 Pati. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau mau berdiskusi, memberikan tanggapan, boleh, atau sharing gitu kan? Karena mungkin yang saya alami di kelas saya akan berbeda dengan yang dialami Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ya. Oke, Bapak Ibu dipersilakan. Bu Tia, mau pakai mic biar kedengeran sampai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin bertanya Pak Joko. Sebelumnya materi ini sangat-sangat menarik sekali, menjadi bahan refleksi juga bagi kami sebagai guru untuk nanti bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya positif di kelas? Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain? Kalian saja, oke silakan. Nanti kita jawab. Baik, terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya hampir sama ya dengan Divya, bahwa materi yang diberikan Bapak sangat menginspirasi, khususnya buat saya. Mudah-mudahan saya juga bisa
melakukannya di kelas saya. Dan mohon izin bertanya, indikator apa saja yang menjadi tolak ukur dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu dari belakang ada yang bertanya? Pas. Sudah cukup dua pertanyaan saja. Oke, langsung saja ya. Atau ada yang ingin sharing tentang kondisi kelasnya? Belum, oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Tia dan Bu Lesi. Ini sungguh pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang bagus, yang mungkin menjadi hambatan ataupun menjadi tantangan yang kita hadapi di lapangan. Ya. Nah, pertanyaan dari Bu Tia, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan budaya positif di kelas? Nah, oke. Tantangan yang saya hadapi, karena saya kan hanya sharing saja ya Bapak Ibu. Mungkin kondisi saya akan berbeda dengan kondisi orang lain, itu mungkin saja. Cuma saya sharing, tantangan yang saya hadapi adalah tantangan paling besar adalah diri kita. Ya. Saya sampaikan bahwa tantangan yang paling besar adalah diri kita. Kita mau bergerak atau tidak. Kita mau memulai atau tidak. Karena mulailah dari diri sendiri. Ya. Karena tadi langkah yang pertama dalam penerapan budaya positif adalah menganalisis diri. Jadi kembali ke diri dulu. Itulah tantangan yang terbesar. Ketika kita siap, ketika kita mau, ketika kita mempunyai motivasi yang tinggi untuk menerapkan hal ini, itu akan menjadi modal utama bagi kita untuk menerapkan budaya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah dari siswa. Ya. Karena kita ketahui bahwa namanya anak, namanya siswa, anak-anak, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Tentunya semuanya juga memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Tadi kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap anak ini memiliki kadar yang berbeda-beda. Ada yang posisi kasih sayangnya full didapat dari rumah. Ada yang hanya dapatnya separuh. Mungkin orang tuanya sudah pisah. Atau ada yang dapatnya hanya seperempat, tinggal sama ibunya, udah bisa sama bapaknya, ibunya sibuk kerja gitu. Ada yang malah gak dapat sama sekali, tinggalnya sama neneknya, hanya dapat sedikit, neneknya ngurusin cucu banyak gitu kan. Nah, kita perlu memahami hal-hal kondisi siswa tersebut untuk menanamkan budaya-budaya positif. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya 2 hal tersebut yang merupakan tantangan terbesar ketika kita akan melakukan budaya positif di kelas. Ya, dan kita juga harus continue mengingatkan kepada siswa. Kalau suatu kalau kita sering melakukan hal tersebut, lama-lama kan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita sudah biasa, maka lama-lama akan menjadi sebuah budaya. Anak mungkin pertamanya di kelas masih sering bercanda, rame, berantem gitu. Kita dorong, kita analisis kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Kita coba penuhi kebutuhan anak. Ketika mereka sudah baik, kita pertahankan, dan lama-lama akan menjadi sebuah budaya yang positif. Ya. Mungkin itu Bu Tia ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Lesi, ini juga pertanyaan yang luar biasa karena mencakup indikator. Kalau indikator itu biasanya berhubungan dengan teori, gitu kan. Indikator apa saja yang menjadi tolak ukur?
bahwa siswa sudah menerapkan budaya positif di kelas. Ya. Di sini budaya positif itu kita tidak menggunakan teori orang terdahulu, tapi kita mengukurnya dari tujuan kita. Kalau kembali ke slide 23, kita harus selalu berupaya mencukupi kebutuhan anak. Tolong Bu, slide 23 ya. Nah, langkah yang kedua adalah membuat visi atau membuat tujuan. Jadi kalau kita ditanya soal tolak ukurnya berasal dari visi ini. Apakah visi kita sudah tercapai atau belum? Ketika visi yang kita buat tadi sudah tercapai, berarti budaya positif yang kita lakukan ini sudah mencapai tujuan atau visinya. Hanya saja kalau ingin melihat sejauh mana posisi dari tingkat ketercapaian budaya positif yang ingin kita pahami, itu kita bisa mengkaji terlebih dahulu. Misalkan kita ingin menanamkan disiplin, ya, disiplin pada siswa. Kalau menurut teori yang dipelajari Bu Lesi di PPG kemarin, ya Bu, gitu ya, kita cari dulu definisi dari disiplin menurut teori para ahli. Kita munculkan definisi konseptualnya. Dari definisi konseptual kita tarik menjadi definisi operasional. Dari definisi operasional kita turunkan menjadi dimensi. Dari dimensi baru kita munculkan indikator-indikator. Setelah itu kita uji validitas dari angket yang kita buat, baru kita uji cobakan kepada siswa. Setelah mempunyai instrumen yang valid, kita mencari data menggunakan angket. Setelah itu baru kita olah data, baru muncullah sejauh mana ketercapaian dari perilaku-perilaku yang akan kita capai tadi. Secara teoritis begitu Bu. Secara simpel kita lihat visi. Kalau visi sudah tercapai, berarti ya budaya positivitas sudah terlaksana dengan baik. Kurang lebih seperti itu Bu Lesi. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, boleh, silakan Pak Dhani. Ini luar biasa nih. Satu-satunya cowok yang bertanya nih. Silakan Pak Dhani. Terima kasih Pak Joko sebelumnya. Pertama saya akui dulu untuk dari guru pemantau. Emang saya pernah memantau untuk apakah si anak itu, kamu ketiga kali nggak hadir kemana? Kamu pernah melakukan olahraga? Tidak pernah. Yang saya pertanyakan ini kan membangun budaya positif itu diterapkan di kelas. Nah yang saya tanyakan apakah bisa diterapkan itu di seluruh lingkungan sekolah? Begitu Pak Joko. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Dhani. Memang sebenarnya tujuannya itu seperti itu Pak Dhani, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Ya. Kenapa ada guru penggerak tidak ditargetkan satu guru penggerak satu sekolah? Tujuannya adalah itu, menggerakkan guru-guru untuk mencapai budaya positif di sekolah. Tentunya kami sebagai calon guru penggerak harus memulai dari diri dulu. Ya, kita laksanakan di kelas, kemudian kita diseminasikan kepada Bapak Ibu guru dengan tujuan hati Bapak Ibu guru bisa tergerak dan bersama kami bisa bergerak serta menggerakkan orang lain
untuk melaksanakan budaya positif ini. Ya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin, sangat mungkin. Ya. Mari kita berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Untung selaku kepala sekolah sangat mendukung hal tersebut. Ya, semoga setelah diseminasi ini Bapak dan Ibu, juga saya pribadi, bisa terus berkomitmen untuk menciptakan budaya positif di kelas hingga menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Tentunya dengan kolaborasi, dengan diskusi, dengan sebuah sharing. Karena ketika kita menjalankan suatu visi atau menuju visi, kita menjalankan misi, itu ada suatu hambatan. Nah, disitulah diperlukan diskusi atau sharing, kita mencari penyelesaian masalah bersama. Ya. Nah, cuman sebagai guru penggerak diproyeksikan untuk ke arah sana, bisa membangun budaya positif di sekolah masing-masing, menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Alhamdulillah Pak Dhani sudah menempatkan posisi sebagai pemantau. Itu sudah merupakan salah satu indikator yang berhasil. Hanya perlu ditingkatkan satu step saja untuk level manager. Ya. Saya juga menghimbau teman-teman, Pak Dhani sudah punya modal untuk menjadi seorang guru penggerak. Ya. Nanti tahun depan silakan ikut daftar bergabung bersama pendidikan guru penggerak. Ya. Tentunya dengan guru-guru yang lain seperti itu, saya yakini semua guru itu mempunyai modal untuk mengikuti program ini. Karena apa yang diteskan, apa yang ditanya, seleksinya itu merupakan kegiatan kita sehari-hari. Pendidikannya pun berkaitan dengan kegiatan kita mengajar. Kalau di luar sana orang melihat pendidikan guru penggerak berat, sebenarnya tidak berat, hanya agak sibuk. Beda Bu, itu kan berat. Kalau agak, kita kan ngomongnya agak ya. Ketika kita bisa memanage waktu, insya Allah tidak akan mengalami kendala, gitu kan. Kita prioritaskan hal-hal yang lebih penting. Ya, ketika menjalani pendidikan guru penggerak ini, insya Allah tidak akan mengalami kendala-kendala yang berat, tidak seberat yang dibayangkan. Ikuti saja, jalani. Banyak hal-hal yang kita jumpai dalam pendidikan guru penggerak aja. Mulai dari tesnya saja kan sudah luar biasa, benar-benar selektif, benar-benar Bapak Ibu akan ditanya visi misi ke depan seperti apa, kenapa menjadi guru penggerak. Walaupun awalnya terpaksa, nggak masalah. Saya karena disuruh kepala sekolah gitu kan. Itu menjadi hal yang klasik yang dialami oleh rekan-rekan guru penggerak gitu kan. Tapi setelah kecemplung, di awalnya ibarat mau berenang, awalnya takut-takut main air. Ayo berenang, instruksi dari kepala sekolah. Dia takut-takut mau nyebur. Ketika udah nyebur dia nggak mau keluar, kasihkan main air gitu kan. Nah, itulah analoginya guru penggerak. Karena di dalam pendidikannya itu banyak hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa yang kita tidak dapatkan selama ini, bahkan di pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Ya. Karena kita lebih real belajar di lapangan. Ya. Oke, semoga di sekolah kita nanti bisa menerapkan budaya positif ini. Mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama menciptakan budaya positif. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Oh iya, silahkan nih. Udah mulai terpancing nih, luar biasa sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dulu menjadi bertanya Pak Joko.
Tadi ada statement yang menarik ya bagi saya, ketika bahwa tindakan itu memiliki tujuan ataupun alasan. Nah, tadi dari respon didik dan faktornya bahwa setiap kesalahan anak itu tidak murni itu kesalahan, gitu ya, pasti ada tujuan khususnya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pendekatan apa? Ya memang tadi dasarnya adalah kita harus melihat daripada dasar manusia itu ya, dasar kebutuhan manusia. Tetapi bagaimana cara pendekatannya ataupun metodenya agar kita mengetahui betul, sedangkan respon didik kita kan itu nggak banyak. Banyak ya dalam satu kelas contoh. Terus keduanya saya sebagai guru agama yang memang menghadapi atmosfer kelas yang berbeda-beda, gitu kan, dari tingkat pertama, tengah ataupun tingkat atas ya, kelas atas. Itu bagaimana caranya kita pendekatan secara individual dan menyeluruh untuk mengetahui bahwa kesalahan anak itu memiliki tujuan khusus. Satu itu. Terus yang kedua, mengetahui motivasi. Gak apa-apa dua ya. Tadi sempat mengganjal gitu. Motivasi intrinsik dan ekstristik gitu ya. Nah, menurut saya, kalau itu kan sebenarnya tidak bisa kita pilih salah satunya ya, melainkan saling berkesinambungan. Lahir intrinsik itu berdasarkan adanya stimulus dari ekstristik, gitu kan ya, karena perkembangan seorang anak itu kita yakini bahwa setiap anak itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, ya, tidak mengetahui apa-apa, dan pengetahuan itu lahir dari ketidaktahuan menjadi tahu, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana menyadarkan ketika seorang anak itu tersadar terhadap motivasi intrinsik gitu ya, intrinsik dari dirinya, sedangkan tadi yang Bapak analogikan adalah dari kelas Bapak sendiri ya, dan kita lihat dari anak Bapak itu kan memang sudah mulai kognitifnya sudah berkembang bagus lah gitu ya. Nah, kalau kita tengok dari anak kelas 1 ataupun yang paling bawah, bagaimana cara menyadarkan atau memberikan stimulus intrinsik bagi anak yang memang fokusnya kita lihat hanya 30 menit, hanya 15 menit gitu kan ya, yang kadang itu berubah lagi gitu sih. Itu saja mungkin. Ya, mungkin bisa diceritakan dia. Baik, terima kasih Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Aska. Ini juga pertanyaan yang luar biasa. Hal nyata yang dihadapi oleh Pak Aska di lapangan ketika mengajar anak di kelas 1 ya. Oke. Kita kembali lagi. Tadi pertanyaan yang pertama, ini apa yang dilakukan untuk mengetahui pendekatan yang tepat untuk siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas? Ya, oke. Kita ketahui bersama bahwa setiap anak memiliki karakteristik masing-masing. Setiap anak adalah suatu hal yang unik, dan seorang anak bukan merupakan miniatur dari orang dewasa. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu kita harus tarik anak tersebut. Kita jangan melakukan pendekatan anak secara klasikal. Jadi lakukan secara individu atau personal. Seperti yang saya lakukan tadi, itu adalah yang saya panggil siswa itu ketika tidak ada siswa yang lain. Ya. Karena ketika dia banyak teman-temannya, mungkin dia akan malu atau akan tidak terbuka ketika ingin mencurahkan hal-hal yang ingin dia sampaikan kepada kita. Tapi kalau kita lakukan pendekatan secara personal, dia akan lebih terbuka, akan lebih leluasa
mengeluarkan keluh kesahnya, ya, sehingga kita akan lebih mudah mengarahkan, lebih mudah memberikan stimulus-stimulus tadi agar siswa bisa mencari penyelesaian dari masalah yang dia hadapi. Ya. Jadi kita terhadap kelas yang berbeda-beda memang biasanya kita lakukan treatment ini kepada siswa yang melakukan kesalahan. Dalam artian ketika siswa yang tidak melakukan kesalahan, artinya kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar tadi sudah tercukupi. Anak melakukan kesalahan itu karena adanya kebutuhan dasar yang tidak tercukupi. Ya, jadi kita lakukan pendekatan secara personal kepada anak tersebut. Kalaupun misalnya kasusnya banyak, misalkan 2 atau 3, ya berarti kita lakukan secara per kelompok, bukan secara klasikal di kelas. Kalau di tingkat SMP, SMK, SMA itu ada ruang BK, ruang bimbingan konseling. Namun untuk SD kan tidak ada. Kita bisa menggunakan ruangan-ruangan lain. Misalkan perpustakaan ini, ya, kita panggil anak ke sini, kita ajak diskusi, kita tanyakan penyebabnya. Ya. Atau kalau tidak ke kantor ketika tidak ada guru, nah itu bisa kita lakukan, memaksimalkan tempat-tempat yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk membangun motivasi intrinsik siswa, ya. Nah, tentunya untuk membangun motivasi intrinsik itu kita perlu menyadarkan diri anak, ya, terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada. Semua tindakan atau semua perlakuan anak adalah memiliki tujuan. Untuk membangun hal yang positif, misalkan tadi hadir tepat waktu. Kadang anak yang di kelas rendah, mereka belum tahu kenapa sih aku disuruh hadir dan tepat waktu. Mereka mungkin pemikirannya belum sampai jauh ke sana. Jadi kita menyadarkan dulu anak agar muncul motivasi intrinsiknya tadi. Peraturan merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Iya, betul. Tapi akan lebih mengenal ketika motivasi itu muncul dari diri anak sendiri atau motivasi intrinsik. Kita berikan pemahaman kepada anak. Kita berikan pengertian. Maksud dari hal tersebut itu kenapa? Ketika anak sudah tahu maksud dari kesepakatan ataupun keyakinan yang kita sepakati, itu akan membangun motivasi intrinsiknya. Hanya kita perlu memupuk, mendampingi anak-anak tersebut agar motivasi intrinsiknya tadi terus berkembang secara kontinu dan tetap. Karena terkadang namanya motivasi ini juga naik turun. Jadi perlu juga kita mengingatkan. Ya. Mungkin di awal pembelajaran kita berikan penguatan-penguatan, ataupun dengan slogan-slogan, dengan banner yang dikreasikan sesuai dengan karakteristik anak. Ya. Jadi agar anak tertarik untuk melihatnya, membacanya, dan menginternalisasi dalam dirinya. Itu Pak Askar menurut saya. Ya, bagaimana Pak Askar? Sudah puas dengan jawabannya? Atau masih ada yang mengganjal? WA aja WA. Gak apa-apa, kalau ada masih ada yang mengganjal, disampaikan saja. Gimana Pak Askar? Sudah cukup? Oke. Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup mungkin saya akhiri saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf
apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun mungkin kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Pak Joko tadi ya. Semoga kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai pendidik atau guru, mampu mengontrol diri kita sehingga kita nantinya dapat mengontrol siswa-siswi kita untuk mengontrol diri mereka. Ya, seperti itu bukan? Tadi yang Pak Joko sampaikan ya. Kemudian semoga kita juga dapat membangun budaya-budaya positif ini yang tadi sudah disampaikan, sehingga kita juga dapat memberikan suasana pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih baik lagi ke depannya di masa yang akan datang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semangat Bapak Ibu, semangat juga Pak Joko, semoga lulus sebagai guru penggeraknya sehingga bisa terus mengadakan seminar seperti ini di lain waktu ya. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.